Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Prasetyo dari kelas 11 MIPA 2 ingin menjelaskan tentang perlawanan Pattimura pada tahun 1817. Ini merupakan peta konsep yang akan saya jelaskan tentang perlawanan Pattimura dimulai dari latar belakang penyerangan, tokoh pemimpin, dan kronologis. Yang pertama, saya menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang tentang penyerangan Pattimura ini dimulai karena tindakan sewenang-wenang yang dilakukan VOC di Maluku kembali dilanjutkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda setelah berkuasa kembali pada tahun 1816 dengan berakhirnya pemerintahan Inggris di Indonesia pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 1816. Berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda ini menyebabkan timbulnya berbagai perlawanan rakyat Maluku. Yang pertama, ada kembalinya pemerintahan kolonial Belanda di Maluku dari tangan Inggris. Yang kedua, pemerintah kolonial Hindia Belanda memberlakukan kembali penyerangan wajib dan kerja wajib. Yang ketiga, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan uang kertas sebagai pengganti uang logam yang sudah berlaku di Maluku, sehingga menambah kegelisahan rakyat Maluku. Yang keempat, Belanda juga mulai menggerakkan tenaga dari Kepulauan Maluku untuk menjadi serdadu atau tentara Belanda. Yang kelima, adanya pemecatan guru-guru di sekolah akibat pengurangan sekolah dan gereja, serta pengiriman orang-orang Maluku untuk dinas militer ke Batavia. Yang kali ini, yang kedua, akan saya menjelaskan tentang tokoh pemimpin. Yang pertama ada Kapiten Pattimura, dan yang kedua ada Christina Martha Tiahahu. Kapiten Pattimura, Thomas Matulesi atau sering dikenal dengan Kapiten Pattimura. Dia dinilai memiliki kecakapan di bidang kepemimpinan dan militer. Pada saat Inggris berkuasa di Maluku, Pattimura memasuki dinas militer dengan pangkat terakhir mayor. Pattimura gugur karena dihukum gantung di benteng Victoria di kota Ambon. Yang kedua ada Christina Martha Tiahahu. Ia adalah Sri Kandi dari Maluku, seorang pejuang wanita muda yang pemberani dan konsekuen dengan cita-cita perjuangannya. Dia tak hanya berjuang dengan angkat senjata, namun juga mengobarkan semangat kaum perempuan Maluku untuk turut mendampingi kaum lelaki di medan pertempuran. Martha gugur karena sakit dan jenazahnya dibuang ke laut antara Pulau Buru dan Pulau Tiga. Kronologis perlawanan Pattimura. Pertama dimulai pada tanggal 18 Mei 1817 dengan berhasil membakar perahu pos di Porto. Keesokan harinya menyerang benteng Dürstede dengan merebut benteng Dürstede dan menewaskan Residen van den Berg di dalamnya. Pada tanggal 19 Mei 1817, Belanda berusaha merebut kembali benteng Dürstede dengan bantuan dari Ambon. Pasukan yang dipimpin oleh Mayor Bridges datang dari Ambon, kekuatan dipusatkan di benteng Zeelandia. Pasukan yang dipimpin Pattimura berusaha menggagalkan bantuan tersebut. Selanjutnya, Raja Maluku mengerahkan rakyatnya untuk menyerang benteng Zeelandia. Belanda berusaha menerobos kepungan rakyat dan melanjutkan perjalanan ke Saparua. Terjadi perang sengit di Saparua antara pasukan Pattimura dengan pasukan Hindia Belanda yang berhasil menewaskan Mayor Bridges dan benteng Dürstede berhasil dipertahankan. Kemenangan yang gemilang ini menambah semangat juang rakyat Maluku sehingga perlawanan meluas ke daerah lain seperti Pulau Seram, Hitu, dan lainnya. Perlawanan rakyat di Hitu ditangani oleh Ula Paha pada 80 tahun. Karena pengkhianatan terhadap bangsa sendiri, akhirnya Ulu Paha terdesak dan tertangkap oleh Belanda. Ini merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pasukan Pattimura dalam menyergap pasukan Belanda. Dimulai dari Belanda masih berusaha untuk merebut benteng Dürstede, lalu kemudian Belanda mendatangkan bantuan dari Batavia. Lalu Belanda mencoba menyerang dan merebut benteng Dürstede dengan menghujani dengan meriam. Akhirnya benteng Dürstede dapat direbut oleh Belanda. Tapi pasukan Pattimura tidak pantang menyerah. Pasukan Pattimura melanjutkan perjuangannya dengan siasat perang gerilya.
Pada bulan Oktober 1817, Belanda mengerahkan pasukan besar-besaran untuk menghadapi Pattimura. Beberapa pengikut Pattimura pun tewas. Akhirnya, Belanda mengeluarkan ultimatum untuk dapat menangkap Pattimura. Pada bulan November 1817, Belanda berhasil menangkap Pattimura, Anthony Ribuk, dan Thomas Pattiwael. Pada tanggal 16 Desember 1817, Kapiten Pattimura dan teman-teman menjalani hukuman gantung di depan benteng New Victoria di Ambon. Sementara Kapiten Paulus Setiahahu ditembak mati dan putrinya berusaha untuk melanjutkan perang gerilya itu. Namun, sayang sekali perang itu tidak bertahan lama. Akhirnya, Marta Tiahahu ditangkap dan diasingkan ke Jawa. Marta Tiahahu meninggal pada tanggal 2 Januari 1818 dan jenazahnya dibuang antara Pulau Guru dan Pulau Tiga. Maka disinilah berakhirnya perlawanan Pattimura. Ini merupakan gambar dari benteng New Victoria di mana Kapiten Pattimura dan kawan-kawannya dihukum gantung. Ini merupakan benteng Dustet. Benteng Dustet ini dibangun pertama kali oleh Portugis pada tahun 1676. Kemudian direbut, dimanfaatkan dan dibangun kembali oleh Gubernur Ambon, Mr. Enschangen pada tahun 1691. Benteng Dustet berfungsi sebagai bangunan pertahanan serta pusat pemerintahan VOC selama menguasai wilayah Saparua atau Ambon. Pada tanggal 16 Mei 1817, benteng ini diserbu oleh rakyat Saparua di bawah pimpinan Kapiten Pattimura. Seluruh penghuni benteng tewas kecuali putra residen yang bernama Juan Vandenberg. Jatuhnya benteng Dustet ditangani oleh rakyat Maluku mengakibatkan kedudukan VOC di Ambon dan Batavia goncang. Oleh karena itu, VOC yang memusatkan perhatiannya untuk merebut kembali benteng ini. Untuk mengenang jasa Thomas Matulesi atau dikenal juga dengan Kapiten Pattimura, maka pemerintah Indonesia mengabadikan beliau melalui mata uang Rp1.000 yang biasa kita gunakan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.